ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Sini saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Al-Wala wal Bara. Saya yakin bahwa semua orang membutuhkan topik yang akan kita bicarakan. Bagaimana tidak, ia adalah satu bagian dari akidah kita yang kita yakini dan kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Bahkan seperti yang dikatakan oleh salah seorang imam dalam berdakwah, yaitu Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah, sesungguhnya tidak ada hukum di dalam kitabullah yang mengandung dalil-dalil yang lebih banyak dan lebih jelas daripada hukum ini. Setelah kewajiban tauhid dan keharaman lawannya, ia adalah akidah al-wala wal bara, salah satu dasar akidah Islam yang wajib bagi setiap muslim untuk mendukung dan mendukung atau membela wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah. Adapun jika engkau ditanya siapakah yang engkau bela, maka ambillah jawabannya dari firman Allah tabaraka wa ta'ala. Zat yang maha mulia namanya berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Al-Maidah ayat 55 sampai ayat 56. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adapun siapakah yang engkau musuhi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulqun ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum tu'minu bi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilihi wa batigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa ma yaf'aluhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal
Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Rabbmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan, dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Al-Mumtahanah ayat 1. Karena itulah wajib bagimu, wahai saudaraku, untuk membela orang-orang yang beriman dan tidak memusuhi Allah dan tidak memusuhi mereka, memusuhi orang-orang kafir dan tidak mendukung mereka. Dan kami akan memaparkan beberapa bentuk dari sikap mendukung loyal kepada orang-orang kafir, di antaranya: 1. Membantu orang-orang kafir dan menolong mereka melawan kaum muslimin. Ini termasuk pembatal Islam dan di antara sebab-sebab murtad dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. 2. Percaya kepada mereka, orang-orang kafir, dan memberikan kepada mereka jabatan yang mengandung rahasia kaum muslimin, serta menjadikan mereka sebagai teman setia dan orang-orang yang diminta pendapatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana kumul ayati in kuntum taqilun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. Jika kamu memahaminya, begitulah kamu menyukai mereka, begitulah kamu dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menyumpahi kamu, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Al-Imran ayat 118 sampai 119. Kaum muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ada wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. 3. Tinggal di negeri mereka dan tidak mau berpindah darinya ke negeri kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tepatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 97. 4. Menyerupai mereka dalam berpakaian, ucapan dan yang lainnya. Karena menyerupai mereka menunjukkan kecintaan kepada mereka. Nabi SAW bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ini adalah sebagian fenomena sikap loyal kepada orang-orang kafir yang wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati agar tidak terjerumus padanya dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua jenis loyalitas kepada orang-orang kafir dan kecintaan kepada mereka, karena mereka orang-orang kafir adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Maka tidak sepantasnya bagimu, wahai saudaraku sesama muslim, untuk mencintai orang yang dimurkai oleh pelindungmu. Sesungguhnya berlepas diri dari orang-orang musyrik dan bersikap loyal kepada orang-orang yang beriman adalah akidah yang tertanam dengan kuat di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman lagi saleh, yang mana pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya terdapat suri teladan yang baik bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu ila qawla Ibrahim li abihi lastaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kamu kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkar kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, Ya Rabb kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Al-Mumtahanah ayat 4. Semoga Allah menjadikan saya dan anda semua termasuk di antara wali-wali Allah yang saleh dan termasuk pengikut agamanya yang mendapat keberuntungan. Dan penutup doa kita adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya wali al-islam wa ahlihi thabbitna ala al-islam hatta nalqaka bihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.